Kamu tahu nggak kenapa selama ini mimpi-mimpi kamu belum terkejar? Dan apa yang menyebabkan itu tidak tercapai? Yang tentu jelas mimpimu nggak tercapai itu bukan karena orang tuamu, bukan karena lingkunganmu, bukan karena uang juga. Tapi hal yang membuat mimpimu gagal dan nggak terwujud adalah rasa takut. Hidup kita baru dimulai ketika kita keluar dari zona nyaman. Waktu itu saya dalam perjalanan untuk mendaki gunung. Puncak ketiga dari 7 puncak tertinggi di dunia. Dan puncak pertama yang saya hadapi dalam perjalanan saya menaklukkan 7 puncak tertinggi, dan tentunya puncak yang paling mudah buat orang kurang lebih butuh 150 juta. Itu saya pakar tour guide yang VIP dan porter kurang lebih 12 orang. Waktu perjalanan dari Indonesia saya sangat excited. Tapi ketika saya melihat gunung itu dari jauh, saya mulai takut puncak gunung itu ditutupi salju yang saya yakin pasti sangatlah dingin. Saya pun sempat ngeblank karena membayangkan gimana jika nanti saya mati di gunung itu. Akhirnya saya pun menanyakan pada diri saya sendiri, apakah saya jadi mendaki atau tidak. Dan situ saya bilang, bentar, saya ngerokok dulu. Sambil ngerokok, saya ngeliatin gunungnya dan ada suara di kepala saya yang bilang, enggak, kamu nggak bisa mendaki gunung ini. Tapi tiba-tiba, tak kenapa, tersadar dan teringat pengalaman pertama saya mendaki gunung. Dan saya sadar bahwa kayaknya nggak semua yang menyeramkan seperti apa yang saya pikirkan. Dan pada akhirnya saya mantap untuk jadi mendaki. Semenjak itu, dunia saya berubah. Pernah nggak kalian mikir saya nggak bisa keluar dari kerjaan ini karena nggak yakin saya akan dapat pekerjaan yang lebih bagus, atau saya takut untuk memulai hubungan lagi karena saya takut terluka, dan berbagai macam pemikiran negatif yang lainnya. Kalau setiap saya berpikir negatif atau takut, saya bakal mengambil nafas yang panjang dan bilang kepada diri saya sendiri, itu semua nggak semenyeramkan seperti apa yang kita bayangkan, seperti apa yang saya bayangkan. Oke, saya jadi ingat sebuah cerita dari teman saya yang seorang relawan biaya. Seorang relawan biaya dapat panggilan dari orang bahwa ada KDRT di sebuah daerah terpencil. Mungkin kamu heran kenapa orang ini nggak lapor polisi aja. Tapi kita semua kan tahu, mungkin terkadang lapor polisi itu prosesnya malah tambah ribet dan mungkin membahayakan si pelapor. Oke, lanjut. Teman saya bersama tim relawannya datang ke desa itu untuk menyelamatkan wanita yang di KDRT itu. Ketika sampai di sana, wanita ini masih muda, umurnya 18 tahun. Yang ternyata dia nggak cuma dikasih secara fisik, tapi juga secara emosional juga. Wanita ini, di penampilannya itu, badannya banyak sekali memar dan luka bercak-bercak luka. Setiap saat dia itu bergetar dan gak berani melihat mata teman saya. Di wajahnya terlihat jelas ketakutan dan rasa malunya. Dan ketika teman saya menawarkan bantuan, wanita ini seperti menolak dan kembali kepada suaminya. Seminggu sekali tim karyawan datang ke rumah wanita ini, tapi selalu saja ditolak dan memar di tubuh wanita itu semakin bertambah banyak. Meski wanita itu tahu kalau dia harus pergi dari suaminya itu, dia juga takut dengan dunia luar karena dia sudah menikah dengan suaminya sejak dia umur 14 tahun. Dan kehidupannya pun selalu bergantung pada suaminya itu. Dan dia nggak yakin dia bisa hidup mandiri setelah pergi dari suaminya. Akhirnya saat teman saya nggak sabar setelah bukti terkumpul dan cukup, dia pun mulai lapor ke polisi dan akhirnya bisa melepaskan wanita itu dari suaminya. Wanita itu dibantu oleh para relawan untuk menghilangkan traumanya. Dan setelah 3 bulan konseling dan pelatihan, keajaiban pun datang.
wanita itu mulai percaya diri lagi dan mendapatkan kehormatannya kembali sebagai manusia. Sebagai manusia, dia melangkah keluar dan rasa takutnya itu mulai hilang. Dan dia mulai mendapatkan pekerjaan baru sebagai seorang kasir di toko sembako, dan akhirnya bisa hidup mandiri. Lalu dari cerita itu, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari si wanita ini? Yaitu setelah dia mengalahkan ketakutannya, dia bisa menjalani kehidupan baru. Mungkin kisah wanita ini terlalu ekstrim untuk dijadikan contoh, karena saya ngerasa relate dengan wanita ini, dan mungkin kamu juga pasti pernah takut untuk melakukan atau memilih apa yang kamu suka, karena mungkin takut terhadap tekanan, kritik, dan kegagalan yang akan terjadi. Mungkin nyari kerjaan yang lebih bagus, memulai usaha, atau mencari pasangan. Oke, apapun ketakutan kamu, saya paksa kamu untuk memberanikan diri dan melangkah keluar dari zona nyaman. Seperti apa yang wanita itu lakukan, dan saya yakin kalian akan berhasil. Ingatlah, semua itu tidak menyeramkan seperti yang kamu pikirkan, dan kamu harus tahu bahwa kamu itu jauh lebih kuat dan lebih siap dari apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu. Dalam hidup ini, kita semua punya ketakutan kita masing-masing kepada ketidakpastian akan masa depan. Meski saya sering bilang bahwa kamu harus sadar terhadap realita dan bahwa hidup tidak adil, dan ada kemungkinan ketika kamu mempertaruhkan segalanya untuk mengejar mimpi atau kehidupan yang kamu mau, meski tidak ada jaminan bahwa akan berhasil, tapi ingat, itu semua tidak semenakutkan seperti apa yang kamu pikirkan. Dan meskipun nanti gagal, itu bakalan worth it kok, karena kalian gak akan ada penyesalan. Oke, sekian dulu dari pernyataan saya hari ini. Kalau ada kritik, saran, silahkan berikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe.